Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang kemudian menjadi pelindung imam-imam projo. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk menggembalakan umat. Semoga berkat teladan serta doanya dan dengan semangat cinta kasih kami dapat menarik saudara dan saudari kepada Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 2, lompat ke ayat 10 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, karena itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita ada sebuah kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kita mudah sekali memperhatikan hal-hal yang tampak di luar, tetapi sering lupa melihat apa yang terjadi di dalam hati. Kita memperhatikan penampilan seseorang, cara berpakaian, cara berbicara, kebiasaan lahiriah, bahkan kesalahan orang lain. Namun seringkali kita lupa bertanya, bagaimana keadaan hati saya sendiri di hadapan Tuhan? Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, Yesus mengajak kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Yesus tidak hanya berbicara tentang aturan atau kebiasaan keagamaan, tetapi tentang inti kehidupan rohani manusia, yaitu hati. Pada hari ini, gereja juga memperingati Santo Yohanes Maria Vianney,
seorang imam sederhana yang dikenal karena keteladanan serta kedalaman hidup rohaninya dan kasihnya kepada umat. Ia mengingatkan bahwa kekudusan bukan pertama-tama tentang penampilan luar, tetapi tentang hati yang sungguh bertobat dan dekat dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-muridnya melanggar adat istiadat nenek moyang dengan makan tanpa membasuh tangan? Bagi mereka, persoalan utama adalah aturan lahiriah. Mereka melihat sesuatu yang tampak dari luar dan menjadikannya ukuran kesalehan seseorang. Namun Yesus membawa mereka lebih dalam. Yesus berkata, dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Yesus bukan berarti mengabaikan pentingnya aturan atau kehidupan yang tertib. Yesus ingin menunjukkan bahwa kehidupan rohani tidak boleh berhenti pada hal-hal lahiriah. Seseorang dapat terlihat sangat saleh di hadapan manusia, tetapi hatinya penuh kebencian. Seseorang dapat banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi perkataannya melukai orang lain. Seseorang dapat aktif dalam kegiatan gereja, tetapi sulit mengampuni dan rendah hati. Yesus mengingatkan bahwa yang paling menentukan kualitas hidup seseorang adalah apa yang keluar dari dalam hatinya. Dari hati yang baik akan keluar kasih, pengampunan, kesabaran, dan kepedulian. Tetapi dari hati yang tidak dijaga, dapat keluar iri hati, kesombongan, kemarahan, kebohongan, fitnah, dan penghukuman terhadap manusia. Karena itu, pertanyaan penting bagi kita hari ini bukan hanya apakah saya sudah melakukan hal-hal yang benar, tetapi juga dengan hati seperti apa saya melakukan semuanya itu. Kita bisa melakukan pelayanan, tetapi apakah dengan kasih atau hanya ingin dihargai? Kita bisa memberi kepada orang lain, tetapi apakah dengan ketulusan atau mencari pujian? Kita bisa berdoa, tetapi apakah sungguh mencari Tuhan atau hanya menjalankan kebiasaan? Santo Yohanes Maria Vianney memberikan teladan yang sangat indah tentang hati seorang gembala. Ia melayani umat bukan karena mencari kehormatan, melainkan karena cintanya kepada Kristus. Sebagai imam di desa kecil Ars, Prancis, ia dikenal menghabiskan banyak waktu dalam doa, pelayanan sakramen tobat, dan mendengarkan umat yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Ia memahami bahwa manusia bukan hanya membutuhkan nasihat, tetapi membutuhkan hati yang mau mendengarkan dan menerima. Santo Yohanes Maria Vianney menunjukkan bahwa seorang pelayan Tuhan harus terlebih dahulu membiarkan hatinya dibentuk oleh kasih Allah. Hari ini melalui Injil dan teladannya, Tuhan mengajak kita semua untuk memeriksa kembali hati kita. Sebab sadar atau tidak sadar, seringkali masalah terbesar manusia bukan karena ia tidak tahu apa yang benar, tetapi karena hatinya belum sungguh berubah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Pertama, mari kita menjaga hati dari segala sesuatu yang merusak kasih. Di zaman sekarang, hati kita mudah dipenuhi oleh kemarahan, iri hati, kecemasan, dan kebencian.
Media sosial sering membuat kita cepat menghakimi orang lain tanpa memahami keadaan mereka. Kita mudah memberikan komentar tetapi sulit memberikan pengampunan. Yesus mengajak kita bertanya, apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita membawa kehidupan atau justru melukai? Kedua, jangan hanya mengejar kesalehan yang terlihat, tetapi bangunlah kehidupan yang sungguh berakar dalam Tuhan. Menjadi orang Katolik bukan hanya soal hadir di gereja, memakai simbol-simbol iman seperti salib, kalung rosario, dan lain-lain, atau mengikuti kegiatan rohani. Semua itu penting, tetapi harus berasal dari hati yang telah disentuh oleh kasih Tuhan. Sebab Tuhan tidak pertama-tama melihat apa yang manusia lihat, Tuhan melihat hati. Yang ketiga, belajarlah dari Santo Yohanes Maria Vianney bahwa hati yang dekat dengan Tuhan akan menjadi hati yang dekat dengan manusia. Semakin seseorang mencintai Tuhan, semakin ia mampu mengasihi sesamanya. Doa yang benar akan melahirkan belas kasih. Hubungan yang dekat dengan Allah akan membuat kita semakin sabar, rendah hati, dan peduli. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hati saya hari ini lebih banyak menyimpan kasih atau luka? Apakah perkataan saya lebih banyak menyembuhkan atau melukai? Apakah kehadiran saya membuat damai bagi keluarga dan lingkungan? Tuhan tidak minta kita menjadi sempurna dalam sekejap. Tuhan hanya meminta hati yang mau dibentuk. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan iman bukan hanya tentang membersihkan tangan, tetapi terutama membersihkan hati. Sebab hati adalah sumber dari perkataan, tindakan, dan seluruh kehidupan kita. Maka marilah sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang, kita terus memohon rahmat Tuhan agar hati kita tidak dikuasai oleh kesombongan, kebencian, dan kepentingan diri sendiri. Semoga kita memiliki hati seperti Santo Yohanes Maria Vianney, sederhana, penuh kasih, dan selalu mengarahkan hidup kepada Allah. Karena pada akhirnya bukan apa yang kita lakukan yang penting di hadapan Tuhan, tetapi dari hati seperti apa kita melakukannya. Semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita membawa berkat. Semoga setiap tindakan kita menjadi tanda kasih Kristus. Dan semoga hati kita selalu menjadi tempat di mana Tuhan berkenan tinggal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sucikanlah hati kami agar semakin menyerupai hati-Mu. Ajarlah kami untuk berkata dengan kasih, bertindak dengan rendah hati, dan melihat sesama dengan belas kasih. Menurut teladan Santo Yohanes Maria Vianney, kuatkanlah kami untuk hidup dekat denganmu dan menjadi pembawa damai bagi dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.